Jadi kita akan masuk ke kitab ini, ya, pasal 18 ayat 1 sampai yang 18 kemarin sudah kita baca juga, ya, mengenai ajaran tentang doa dan tidak jemu-jemu, juga ajaran tentang jalan masuk ke dalam kerajaan Allah, ya, merendahkan diri sendiri, lalu sampai kepada menjadi seperti anak kecil, ya, dan meninggalkan semua dan mengikuti manusia penyelamat. Oke, sekali lagi mungkin aku review singkat, ya. Jadi kitab Matius, ya, kitab Matius kita sudah baca juga, ini membicarakan mengenai apa? Injil kerajaan, membuktikan Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat, ya. Jadi dari 28 pasal di kitab Matius menunjukkan bahwa dia adalah Raja Penyelamat. Oke. Di kitab Markus, ada 16 pasal bicarakan mengenai kerajaan Yesus Kristus adalah hamba penyelamat, ya. Jadi Matius apa? Raja Penyelamat, Markus hamba penyelamat, dan Lukas, ya, yang sedang kita bahas ini sampai 24 nanti pasalnya adalah mengenai Yesus Kristus adalah manusia penyelamat dan tujuannya atau Injil ini adalah pengampunan dosa. Amin, ya. Jadi Stephen, Christine, ya, Kesia, kita semua mengucap syukur bahwa Kristus yang kita miliki hari ini, ya, entah apapun yang kita alami, kita hadapi, Dia akan terus setia, ya, puji Tuhan. Amin. Nanti kita akan baca bergantian. Sebelum itu kita mungkin doa dulu, ya. Urutannya sudah aku share di chat Zoom. Kita doa dulu. Nanti setelah kita doa, kita baca bergantian, ya, dari ayat 19 sampai yang ke-43. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, atas kesempatan malam hari ini yang singkat. Kami boleh sama-sama hadir. Tuhan rahmati, ada Stephen, Christine, Kesia, diriku juga Maria. Tuhan, kami semua berdoa agar kami boleh semakin serupa seperti yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman malam hari ini. Kitab Lukas pasal ke-18, semoga membuat kami semakin mengerti dan memahami apa yang Dikau kehendaki, apa yang Dikau inginkan di atas hidup kami. Tuhan, terima kasih, jadilah seperti yang Kau ingin. Berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita baca bergantian seperti urutan tersebut, ya. Mungkin boleh satu orang 2 ayat, ya. Jadi nanti sampai 43, lalu kita akan sharing atau tanya jawab, ya. Amin. Lukas 18 ayat 19 dan 20 katakan, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Oke, silakan Kezia, bisa. Ayat ketiga kan, Kak? Ya. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. 24, ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, alangkah sukanya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke. Christine hilang, ya, mungkin jaringan, nggak apa-apa. Lanjutkan Maria, ya. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Amin. Itu 7, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Petrus berkata, lihat kami telah meninggalkan apa yang kami miliki dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya,
orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Oke, lanjut. Kita baca dulu mungkin ya, ini tulisan merahnya. Pengungkapan kali ketiga, kematian dan kebangkitannya. Oke, silakan, Kezia. Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olokkan, dihina, dan Mereka akan mencambuk dan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Oke, Kesia, silakan. 39, mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepada, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan kau. Amin. Rika, penutup terakhir enggak apa-apa. Seketika itu juga ia dapat melihat, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu, seluruh rakyat memuji-muji Allah. Oke, kita baca sekali lagi ayat 43 ini juga baik ya sama-sama. 1, 2, 3. Seketika itu juga ia dapat melihat, lalu mengikutinya sambil memuliakan Allah. Hal itu, seluruh rakyat memuji-muji Allah. Amin ya. Baik, kita telah membaca porsi hari ini untuk perjanjian baru. Nanti perjanjian lamanya juga boleh dibaca masing-masing ya. Oke, mungkin aku buka dulu sedikit ya, nanti teman-teman kalau ada mau tanya atau sharing juga boleh. Dari ayat 19 kita melihat ya ada 3 hal di sini yang diberitahu ya. Yang pertama apa? Meninggalkan semua dan mengikuti manusia penyelamat. Lalu pengungkapan kali ketiga, kematian dan kebangkitannya ya. Nah, ini kenapa mesti diungkapin terus ya. Nah, lalu yang terakhir adalah menyembuhkan orang buta dekat Yeriko ya, si Tuhan. Jadi teman-teman kalau kita lihat malam ini ya firman ya sungguh adalah hidup ya. Dia adalah diri Allah sendiri ya, karena Yohanes 1:1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Oke. Jadi ayat 19 ya, tapi ayat 18 itu juga baca apa ya? Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini tanya. Ayat 19 Yesus bilang, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja." Nah, jadi benar-benar Yesus dalam kondisi sebagai manusia pada saat itu, dia sadar bahwa meskipun dia juga adalah anak Allah, tapi dia menyadari bahwa tidak ada yang baik selain Allah. Ya, jadi teman-teman malam ini kita ya sekalipun ya berbuat baik pun ternyata tidak cukup ya. Dalam kitab perjanjian lama dikatakan di kitab Yeskiel bahwa apapun yang kita kerjakan semuanya adalah kain kotor ya di pandangan Allah. Oke. Lalu ayat 20 dibilang ya, engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Ini
juga ada di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di hukum Taurat ya, Keluaran pasal 20. Lalu kata orang itu apa? Semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Nah, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang kurang padamu. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini juga berat ya. Bagi setiap orang yang mendengar ini mungkin bertanya, Tuhan, kenapa mesti dijual semua? Aku masih muda. Aku juga sudah memiliki target ini, cita-cita ini, masa depan itu ya. Tapi Tuhan berkata apa? Jualah segala yang kau miliki. Namun ini adalah satu perumpamaan di mana ketika kita mau ikut Tuhan, maka kita harus memiliki satu sikap ya. Meskipun aku masih remaja, pemuda ya, meskipun aku masih sekolah, kuliah, bekerja, ya, tapi aku apa? Memiliki sikap yang demikian, yaitu semuanya adalah milik Tuhan. Semua yang ada padaku itu hanya titipan. Ya, bahkan ada satu perkataan juga yang sering aku lihat di itu ya apa? TikTok, Instagram ya. Hari ini aku gagal karena melakukannya tidak bersama Tuhan. Besok coba lagi, tapi bersama dengan Tuhan. Nah, ini baik ya. Jadi benar-benar apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, karena hidup kita adalah milik Tuhan juga. Oke. Ayat 23 dibilang di sini apa? Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Artinya apa? Bukan berarti nggak boleh kaya ya, tapi ketika kita sudah memiliki banyak hal, seringkali dalam kehidupan manusia lupa akan perkara rohani. Ya, jadi sudah dapat semua, ya akhirnya tidak lagi bisa merasakan kasih Allah, tidak lagi bisa merasakan memberi, maka kamu akan diberi. Ya karena apa? Sudah dapat semua. Nah, lalu apa? Ayat 24, katakan, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seorang ekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Nah, ini lubang jarum bukan berarti lubang jarum yang kecil itu ya, tapi lubang jarum artinya adalah ini satu gua di Israel ya, di Yerusalem sana, tapi ada unta bisa lewat gitu. Nah, ini lebih mudah daripada orang lain. Artinya apa teman-teman? Jadi masih ada kesempatan bagi kita hari ini untuk melihat dengan jelas bahwa perkara rohani sangat berkaitan dengan keselamatan atau kerajaan Allah. Ya, jadi sampai sini kita harus setuju dengan itu karena memang Tuhan telah menghendaki demikian. Ya, maka ayat 27 ini sangat baik. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Hari ini ya memang kita tidak mungkin ya, sulit sekali pasti. Ya semua yang aku punya, semua yang sudah aku miliki, masa aku harus berikan semuanya? Kan nggak mungkin. Tapi semuanya itu mungkin bagi Allah. Jadi gimana caranya? Ya kita serahkan pada Allah. Kita doa, Tuhan semua ini milikmu. Semoga apa yang aku telah perjuangkan hari ini, ya semua Dikau yang tanggung, ya semua Dikau yang miliki gitu. Amin ya, si Tuhan. Nah, jadi sekali lagi ayat 30 bilang, dia akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini jika apa? Jika kita serahkan semuanya pada Tuhan. Amin. Nah, aku sampai di sini. Welcome Herlin ya. Kalau ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan. Dari tadi ataupun yang di luar topik ini juga nggak apa-apa. Dari Rika, Steven atau Kesia atau Herlin, ada yang mau ditanyakan atau dibagikan? Amin. Paling aku mendapatkan yang ayat 29 sama 30 ya. Bahwa kita harus mengutamakan kepentingan Allah dalam meraih kerajaan Allah itu. Bahwa kita nggak boleh mengasihi apapun yang ada di sekitar kita melebihi mengasihi semuanya tuh melebihi daripada kasih kepada Allah gitu. Tapi semuanya itu kita harus meninggalkan dan serahkan semuanya kepada Allah. Kasih kita terhadap Allah ini harus lebih besar gitu. Jadi jika kita dengan teguh terus ada dan tinggal dalam kerajaan Allah dan mengejar ini dan mengikuti segala yang Allah inginkan, maka dikatakan di ayat 30 kita akan menerima
berkali lipat ganda, masa ini juga hidup yang kekal. Jadi inilah apa yang kita kejar pada zaman ini gitu, bahwa kita harus mengejar hidup yang kekal ini. Amin. Amin. Thank you ya. Betul, mencari hidup yang kekal. Si Tuhan. Ada lagi? Dan aku menikmati di bagian bawah ya. Di ayat 42 sama 43 ya. Jadi kita lihat bahwa orang buta itu bisa melihat karena ada satu iman. Ini juga mirip-mirip kejadiannya kalau kita perhatiin sama perempuan yang sakit pendarahan ya, ketika dia menjamah jubahnya Yesus, pendarahannya berhenti. Itu karena apa? Karena ada iman. Jadi iman inilah yang menyelamatkan. Iman ini apa sih? Iman ini adalah satu hal yang membuat kita itu percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, jadi walaupun pada saat itu Yesus kelihatan ya, tapi yang nggak kelihatan apa? Yang tidak kelihatan itu adalah kuasa Yesus bisa menyembuhkan. Itu kan nggak bisa kelihatan ya, kayak udara, kita percaya udara ada, tapi kita nggak bisa lihat udara kayak gimana bentuknya. Ya, tapi aku juga semakin terkesan di ayat 43 ya, ketika dia udah dapat melihat, dia menggunakan panca inderanya ya, entah itu apa matanya atau mulutnya itu untuk memuliakan Allah, sehingga setiap orang memuji-muji Allah. Jadi efek dari keselamatan yang Allah berikan kepada kita harusnya adalah membuat kita itu bisa memuliakan Allah, juga membawa orang lain juga bisa memuliakan Allah. Jadi tujuan penyembuhan itu bukan hanya satu sisi membuat orang buta ini sembuh, tapi membuat orang buta ini menjadi satu kesaksian bahwa melalui iman dia bisa diselamatkan. Hari ini kita juga bisa diselamatkan dari dosa melalui iman kita kepada Tuhan Yesus dan juga dibaptis. Jadi puji Tuhan, kita punya iman. Ketika kita sudah punya iman, kita perlu menjadi orang yang memberitakan diri Allah ya, dan juga memuji-muji Allah di sekitar kita, bahkan melalui kita orang juga bisa memuliakan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau membagikan? Aku di ayat 27 kok. Ayat 27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Di ayat itu aja sih kok. Thank you. Amin. Oke. Baik ya, ayatnya sangat juga memberkati. Ya, jadi benar-benar ya kita telah melihat perkara. Hari ini mungkin kita gagal, ya pasti juga semua orang pernah gagal. Tapi bagi Allah, ya itu tidak masalah asalkan apa? Kita sandar, kita datang, kita serahkan masa muda kita, keluarga, orang tua, ya segala sesuatu. Dan pertanyaannya adalah kenapa hari ini masih ada orang yang khawatir? Karena tidak atau belum menyerahkan semuanya pada Tuhan ya. Amin. Ada lagi dari Stephen atau Kesia? Tanya atau membagikan? Kalau tidak ada nanti aku akan simpulkan ya. Oke. Kalau belum ada nggak apa-apa ya. Jadi bersimpulkan dulu ya malam hari ini. Jadi sekali lagi tujuan atau arah daripada Tuhan memberkati ya setiap orang pada zaman itu ya adalah untuk menjadi teladan bagi kita pada hari ini ya, ketika dia berbicara pada orang muda ini ya, lalu juga bagaimana mengenai kematian dan kebangkitannya ya. Jadi berkata apa? Ayat 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Nah, jadi benar-benar ini adalah apa yang kita sudah lihat ya di beberapa hari lalu, yaitu Paskah. Jadi Tuhan dianiaya, ya disalibkan, ya lalu dikubur, ya lalu dia bangkit. Apa? Supaya pada hari ketiga ia akan bangkit. Ya, benar-benar ini adalah seorang manusia Allah. Dan sekarang dia ada di dalam setiap kita. No matter what, ya, apapun yang terjadi, nggak peduli apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, Tuhan ada di dalam kita. Tapi pertanyaannya,
ketika di dalam kita ini, apakah dia sudah menjadi segala atau masih ada hal lainnya? Nah kan seperti Gesia ya besok mau ujian ya, sudah belum serahkan semua pada Tuhan, kekhawatiran ya, kegagalan ya, berikan pada Tuhan. Dia pasti akan menyertai ya, entah itu Steven dalam pekerjaan ya, juga Rika, Herlin dalam kuliah, sudah belum memberikan ya apa yang mungkin membuat kita merasa, oh Tuhan hari ini aku gagal, Tuhan hari ini aku nggak mampu. Nah 34 bilang apa? Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, artinya perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita mengerti yang dimaksudkan dalam setiap ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Karena kita diberi karunia. Nah, sama seperti tadi yang Kak Maria bilang, yaitu apa? Iman. Ya. Jadi katakan apa? Ayat 38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah. Nah sekarang sudahkah kita pernah berkata, Tuhan Yesus kasihanilah aku. Tuhan hari ini aku mungkin belum bisa melihat perkara-perkara yang belum aku lihat. Tapi ketika kita semakin hidup ya hari demi hari, Tuhan mengaturkan kita ada situasi ini, perkara itu ya. Akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang menghendaki satu perkara yang besar dalam hidup kita. Ya. Jadi semoga ayat yang 42 dan 43 menjadi penutup yang baik dari hari ini, yaitu apa? Melihatlah sekarang imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi oleh karena iman, ya sekarang kita mengikut Yesus, memuliakan Allah, dan bahkan orang sekeliling kita, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, semua bisa melihat Allah. Ya, semoga bukan hanya hari ini, ya, kita betul-betul terjamah dengan ayat ini, tapi setiap hari kita baca Alkitab, kita memiliki satu kedatangan Tuhan bertambahlah dalamku setiap hari. Amin. Oke, demikian ya. Jadi semoga pembacaan kita singkat, hanya 30 menit kurang lebih, tapi menjadi satu hal yang mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Amin, puji Tuhan. Apakah ada yang bersedia untuk menutup kita dalam doa pada malam hari ini? Oke, belum ada enggak apa-apa. Mari kita satukan hati, kita berdoa lagi ya. Kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kesempatan, juga atas kasih karunia yang kami boleh peroleh. Tuhan rahmati Stephen dalam pekerjaannya, Kesia dalam sekolah, ada ujian, juga Tuhan rahmati Rika, Herlin dalam kuliahnya juga. Bahkan kami semua, diriku juga Maria, dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak mungkin bagi kami, tapi mungkin bagi Allah. Tuhan rahmati setiap pergumulan kami, setiap hal, mungkin membuat kami ragu maupun khawatir, tapi kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang terus-menerus mengembalakan kami. Terima kasih atas malam hari ini Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas atau kembali beristirahat. Semoga dirimu juga bertambah dalam setiap teman-teman kami yang belum bisa hadir. Selamatkanlah kami Tuhan hari demi hari, agar kami boleh menjadi kesaksian, orang-orang boleh melihat Kristus melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan kita sampai di sini.